Halo teman-teman, selamat datang di channel gue Net. Kali ini gue Net akan menunjukkan bahwasanya tadi di kantor di tempat saya bekerja itu saya tuh mendapat komplain dari pengguna gitu. Jadi di tempat saya bekerja itu ada aplikasi di mana aplikasi itu di diberikan dari pemerintah eh, untuk laporan gitu, untuk laporan kinerja dari eh, dosen-dosen, di mana aplikasi itu ke kita itu cuma dikasih ke bagian user aja, bukan di bagian root, jadi bagian user aja. Nah, jadi saya bisa login ke dalam terminal cuman sebagai user aja. Nah, di sini saya akan menunjukkan di mana ketika saya mengetikkan top, yaitu perintah untuk melihat, ibarat kalau di Windows itu task manager ya. Ketika saya cek di task manager gini, nah ini kan sudah normal ya. Nah, sebelumnya itu kenapa server itu ketika diakses berat banget gitu kan? Katanya Mas, kenapa server ini kok berat ya? Nggak kayak biasanya gitu. Nah, saya mulai curiga karena sudah 2 hari itu ini server nih apa namanya nge-freeze gitu, atau istilahnya kita bilang itu ngehang ya. Nah, jadi saya cobalah masuk ke dalam server itu pakai user biasa. Nah, saya cek top gini, ternyata ada suatu proses, nama prosesnya itu Berlin. Nama prosesnya tuh atau komennya tuh Berlin ya. Di bagian sini nih yang paling tinggi itu Berlin, CPU-nya bisa 99% gitu. Ya itulah yang bikin berat. Nah, saya bingung Berlin itu apa gitu kan. Ternyata saya cari di Google nggak ketemu juga komen Berlin itu. Nah, akhirnya saya cobalah Berlin itu ngelakuin komen apa gitu kan. Berlin itu ngelakuin komen apa? Ternyata dia itu melakukan komen mining. Ternyata dia mining kripto gitu. Di sini juga kelihatan kan ada kripto. Cuman ini saya nggak bisa menghapus ya, karena ini root yang punya. Karena saya nggak punya akses root. Yang punya root berarti saya berasumsi mungkin ada seseorang yang udah tahu password rootnya dari aplikasi ini. Saya rasa server saya nggak sendiri nih. Pasti ada server-server yang lain yang kena juga gitu. Tapi saya langsung aja, gimana caranya saya matiin mati ini proses, sedangkan saya itu nggak punya akses root. Daripada saya pusing, mendingan saya taruhlah di mikrotik. Jadi tadinya tuh si si server ini langsung ke switch ISP gitu, jadi nggak pakai router mikrotik. Nah, akhirnya saya bingung kan, gimana orang saya juga bukan root kan. Ya udah, saya pasang mikrotik. Jadi sebelum server ini ke internet, dia lewat mikrotik dulu. Nah, selain itu kan mikrotik, kenapa mikrotik? Karena mikrotik itu ada firewall. Saya bisa matiin akses atau bisa blokir alamat miningnya. Alamat miningnya saya matiin. Nah, ini sudah saya lakuin ya. Jadi saya bikin address list, namanya pool ya. Address listnya pool, isinya nanopool org sama xmr eu ini. Nih. Nah, ini nanopool sama xmr eu nih, xmr eu nanopool.org. Kenapa saya blokir ini? Nah, terus saya buat filter drop portnya sama drop uh, alamat tadi yang di pool tadi ya. Nah, poolnya saya blokir pakai IP firewall plus terus masukinlah ke sini. Jadi istilahnya ini saya blokir gitu. Nah, ini kalau saya mati ini, lihat ya, kita ketik top ya. Di sini ini nggak ada sama sekali proses yang memberatkan memori ya, 0,2%, 0% itu kecil semua. Tapi kalau filter ini saya matiin, lihat ya, saya matiin ya. Terus lihat, nanti ada proses namanya Berlin ya. Ini pasti dia ngecek nih, langsung hidup nanti. Tuh, lihat Berlin. Kalian lihat ya Berlin. Kalian lihat nanti. Lihat CPU-nya langsung naik, lihat 177. Gila nggak? Lihat nggak? Kayak gini langsung modar ini server. Langsung berat banget. Tuh lihat, saya kasih Ctrl C nggak mau, tuh lihat.
Nih, saya top lagi. Tuh, lihat CPU usage-nya. Gila nggak? Gila nggak? Nah, kalau ini saya aktifin, ya, saya aktifin. Pasti ada paket yang kena nih di sini. Pasti ada paket yang kena. Lihat, lihat masih jalan dia. Masih jalan. Kita reset counter biar kelihatan kalau ada pergerakan gitu. Sementara masih belum keblokir nih sepertinya. Kita lihat lagi, masih jalan ya. Lihat macet server. Tuh, lihat server ini udah jalan. Kita lihat di sini. Nah, bisa jadi ini si IP-nya ini berubah nih, apa alamatnya. Coba kita lihat ya. Cara lihatnya kita ketik aja. Kita lihat ID-nya, PID-nya 1571 ya. 1571. Coba kita Ctrl C, terus kita ketik PS. Lihat berat banget, lihat berat asli. Out. 1571. Kita cari yang 1571. Di sini nih, lihat. Nih, lihat ya, kelihatan nggak? Di sini dia ngelakuin, jadi aplikasinya itu di Berlin ya, ETC Berlin, di folder ETC Berlin. Dia ngelakuin ini nih, membuka alamat ini. Coba kita lihat apakah udah ada. Nah, lihat ya, ada paket yang ketangkep. Berarti dia langsung kena blokir nih sama si ini. Kita coba cek top lagi. Apa masih jalan dia si Berlin tuh? Masih jalan pokoknya. Si Berlin masih jalan. Nanti dia mati. Lihat paketnya ketangkep terus. Lihat, banyak kan paketnya gede. Nah, mungkin dia itu punya komen yang ngecek kalau koneksinya tuh hidup atau enggak gitu. Jadi timeout atau enggak. Kalau dia timeout mati nih. Kayaknya dia lagi proses checking koneksi sih. Ntar mati sendiri tuh si Berlin tuh. Lihat Berlin. Tuh lihat, mati kan? Lihat kan, mati kan? Agak ada kan yang ngabisin CPU. Gitu. Terus sistemnya jadi lancar. Sebelumnya sistemnya waduh parah banget sih, nggak mau kebuka gitu. Terus setiap berapa jam gitu servernya nggak mau dibuka sama sekali, muter aja websitenya tuh, buka jalan. Website dari pemerintah ya, karena saya nggak punya akses ke root, mau menghapusnya juga nggak bisa gitu. Jadi saya hipotesa saya yang belum tentu benar, itu kayaknya malwarenya udah masuk ke root ya. Berarti malwarenya itu udah ngerti password rootnya si server ini, sedangkan saya sendiri nggak tahu password rootnya apa gitu. Jadi ini kemungkinan sih menurut saya malware ini udah menyebar ke semua aplikasi yang ada ini. Tapi itu baru asumsi saya, belum terbukti gitu kan. Mungkin kalian nanti bisa ngecek sendiri di server kalian ya. Terima kasih. Ini nama aplikasinya Sister dari Kemenristek Dikti. Jadi server Sister itu nggak mau dibuka. Ternyata ketika saya lihat di terminal, ternyata di situ ada, ya itu tadi PS. Oke, kita cek. Ada ini si ini meaningful ya. Oke, gitu aja. Sekian permasalahan saya hari ini, berhasil dengan menggunakan mikrotik dengan memblokir portnya 14433 ya. Sesuai di sini portnya 14433 dan linknya ini sudah saya blokir menggunakan mikrotik. Alhamdulillah server sudah berjalan dengan normal. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.